Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Faiz Isran Pasyita Rahab, dan pada hari ini kita akan membahas Cisco Packet Traces Assessment Final GWES, yang dimana ini adalah akhir dari praktikum kita pada modul CCNA Introduction Network. Oke, bisa dilihat di sini kita diberikan sebuah studi kasus di mana terdapat topologi, ada PCA yang terhubung ke dalam switch melalui fase Ethernet 0/6 pada switch. Lalu dari switch pada fase Ethernet 0/5 akan terhubung ke router pada port gigabit 0/0/0/1, dan pada router 1 dengan port gigabit 0/0/0 akan terhubung langsung ke PCB. Oke. Bisa dilihat di sini device name table-nya, di mana kita harus melakukan penamaan pada table. Untuk router 1 kita namakan central RT, switch 1 kita namakan central SW, PCA kita namakan user A, dan PCB kita namakan user B. Juga ada addressing requirement table, di mana per itemnya kita bisa lihat untuk network address yang yang diberikan oleh kita ada di 209.165.201.0/24. Lalu untuk LAN 1 memiliki subnet host requirement 29 host, dan LAN 2 memiliki subnet host requirements atau subnet host yang dibutuhkan ada di 17. Lalu untuk central RLT, oh ya, first host address in LAN 1 subnet. Oke, IP pertama di central RT juga first host address di LAN 2 subnet. Lalu untuk central SW, second host IP kedua, host address in LAN 1 subnet, dan user A, user B, last host address in LAN 1 subnet. Oke. Lalu kita lihat tasknya. Kita diperintahkan apa? Oke. Yang nggak boleh, do not use browser back button or close or reload any exam window during the exam. Do not close pakai tracer. Kita nggak boleh mati. Kita nggak boleh back. Kita nggak boleh tutup. Klik submit jika sudah selesai. Oke, assessment atau objektif kita pada praktikum pada kali ini ada 5. Yang pertama ada build the network, lalu ada default and IP address scheme, lalu ada configure basic device setting, ada configure security setting on central RT dan central SW, dan terakhir adalah configure the host and verify connectivity. Instruksinya di sini ada. Oke, kita langsung aja ke part 1, yaitu build the network. Oke. Mungkin kita langsung akan melakukan subnetting dulu, karena kita mendapatkan IP 209.165.201.0/24, dan kita diberikan data LAN satunya itu butuh 29 host dan LAN 2 butuh 17 host. Kita mulai dari LAN 1 dulu. Karena butuh 29 host, maka prefix yang bisa kita gunain adalah /27. Karena /27 memiliki prefix 30 host usable, yang artinya memiliki 32 host dan 30 host usable dikurang 2 untuk IP network dan IP broadcast. Maka IP yang kita dapat untuk LAN 1 adalah networknya 209.165.201.0/27 dengan subnet max 255.255.255.224, dan hostnya ada di 209.165.201.1 sampai 209.165.201.30, dan broadcastnya 209.165.201.31. Oke. Lalu untuk LAN 2, karena menggunakan 17 host, maka karena 17 host kita akan memakai prefix yang sama, yaitu prefix 27. Karena di prefix 27 terdapat 30 host usable atau 30 host yang dapat digunakan. Subnetnya seperti berikut, ada network di 209.165.201.32 atau IP lanjutan dari broadcast LAN 1, yaitu .32/27 dengan subnet max 255.255.255.224. Lalu untuk IP hostnya ada di 209.165.201.33 dengan range 33 sampai 209.165.201.62. Jadi range IP-nya ada di 33 sampai 62. Lalu di broadcast-nya ada di 209.165.201.63. Oke, jadi addressing yang kita gunakan pertama untuk device central RT ini, central RT
tadi Central RT ada di 209.165.201.1 karena dia minta first IP dengan subnet max 255.255.255.224. Lalu untuk di bagian Central SW atau VLAN 1 ada di 209.165.201.2 atau di second IP-nya dengan subnet max 255.255.255.224. Lalu di user A atau PC A di 209.165.201.30. Kenapa titik 30? Karena di sini dia minta untuk user A dia minta last host address in LAN 1 subnet. Dan juga untuk user B ada di 209.165.201.62 sesuai yang dia minta juga untuk last host address-nya. Karena tadi di perhitungan kedua untuk last IP-nya titik 62 dan broadcast-nya di titik 63. Oke, yang terakhir ada di Central RT gig 0/0/0 dengan IP 209.165.203.33 subnet max 255.255.255.224. Jadi semuanya subnet max-nya terakhir ada di 224. Oke. Lalu untuk gateway untuk setiap device pertama ada di user A, yaitu kita samakan dengan si IP dari LAN 1 yaitu di 209.165.201.1. Lalu di user B ada di 209.165.201.33 dan di switch ada di 209.165.201.1. Oke. Kita langsung mulai. Oke, sebelum kita mulai kita akan setup terlebih dahulu. Kita lakukan setup, kita taruh routernya dulu di rack. Lalu taruh switchnya. Oke, kalau ini kita gedein dulu. Bisa kita lihat di sini topologinya, di mana PCA langsung terhubung ke switch 1 melalui pas Ethernet 0/6. Kita cari 0/6, ini dia 0/6. Kita hubungkan dulu. Oke, kita hubungkan ke PCA langsung ke fase Ethernet 0. Lalu ada 0/5 ke gig 01. Oke, 0/5 atasnya. Hubungkan ke router gig 0/1. Oke, udah. Lalu kita hubungkan lagi di gig 00 ke langsung ke PCB. Gig 00 langsung ke arah PCB. Oke. Oke. Lalu kita tambahkan kabel konsol untuk melakukan konfigurasi pada router dan juga switch. Pertama untuk router dulu. Oke, karena di topologi router langsung terhubung ke PC, maka kita akan gunakan kabel konsol pada PCB yang lebih dekat. Masuk ke RS32 dari konsol, lalu kita cari di bagian switch. Karena di bagian depan switch nggak ada konsol, bukan berarti switch ini tidak memiliki port konsol. Tapi ada atau tersembunyi itu di balik perangkat itu sendiri. Jadi kita harus klik kanan dulu di bagian physical switch-nya, lalu kita ketik atau kita pilih inspector. Ya, ada POV terbaliknya atau POV belakangnya, color-nya. Nah, di sini ada port konsol ya. Kita hubungkan ke PCA. Oke, setelah itu kita nyalakan. Atau biasa kita uh, pakai dengan perintah no shoot. Kita nyalakan juga di bagian router. Oke, kita akan mulai konfigurasi pertama di bagian router melalui kabel konsol. Sorry, router menuju PCB. Terminal, sesuaikan port, lalu enter. Oke, seperti biasa enable dulu, lalu kita masuk ke setting konfigurasi terminal.
lalu tambahkan hostname-nya itu central rt rt, oke. Lalu no IP domain lookup, no IP domain lookup. Lalu kita tambahkan banner dulu, banner OTD. Banner ini fungsinya apa? Banner ini fungsinya agar eh, jika setiap user ingin melakukan login atau ingin melakukan konfigurasi melalui SSH, konsol atau apapun itu akan terlihat banner atau pertanda bahwa yang bisa melakukan konfigurasi hanya orang akses konfigurasi terbatas atau biasa kita tulis you know you know authorize authorized authorized access prohibited prohibit prohibit prohibit, kita tagar enter, oke. Setelah itu kita lakukan kita berikan password enable secret enable secret. eh, Tadi di sini ada perintah nih, konfigurasi passwordnya itu this is a secret, this is a secret, this is a secret. Oke, ini adalah password untuk kita masuk setelah enter atau masuk ke privilege mode itu. Lalu kita enkripsi passwordnya, service password encryption. Lalu kita tambahkan security security password. Kita berikan min length-nya, min min length 10. Maksud dari password min length 10 ini apa? Artinya kita akan membuat password yang minimal panjang karakternya adalah 10. Oke, kalau sudah, baru kita mulai untuk setting jika seseorang ingin melakukan konfigurasi melalui konsol. Kita setting passwordnya, line console 0 password. Passwordnya adalah di sini apa? Untuk line konsolnya passwordnya net admin. Ya bisa kita lihat. Tadi kita melakukan password untuk masuk ke privilege access dan juga kita udah membuat set minimum password 10 untuk central RT. Oke, artinya part 4-nya step 1 udah kelar. Ya, ini dia passwordnya. Allow console logins the password cons c at ns chance yeah, chance passway tanda seru, chance passway tanda seru, chance passway tanda seru. Oke, lalu login, exit. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian interface atau setiap port-port di device ini. Oke, kita masuk ke interface 0/0/0/1 dulu. Bisa kita lihat, yaitu yang mengarah ke switch. 1, kita berikan deskripsinya LAN 1. Lalu kita tambahkan IP add di 209 tadi titik 165 titik 201.1 IP 255 255 255 titik 224.
karena slash 27. Oke, kita nyalakan, no shoot, exit. Lalu kita konfigurasi di bagian port JIK 0 atau yang mengarah ke LAN 2. Kita describe dulu, kita kasih penjelasan. LAN 2. Dulu, tambahkan IP-nya di 209.169.201.1. 255, 25. Subset maksnya 255, 224. Overlaps. Oh, 33. IP at 209.165.201.33. Depan satu tuh tadi yang atas. Oke, 33 dulu 4. Ya, bisa. No shit. Excellent. Oke, lanjut kita tambahkan IP domain name-nya. IP domain name netsech.com. Username netadmin secret dan passwordnya di mana pas begini passwordnya. Step 1 konfigurasi basic. Ya, ini dia. Dikonfigurasi SSH. C dolar Cisco C besar I dolar Cisco 12345. Oke. Lalu kita tambahkan IP, tandakan IP SSH version 2. IP SSH version 2. Lalu oh, crypto key generate RSA di 10 dompet. Oke, oke, oke. Setelah itu kita lanjut untuk setting di bagian sebentar lagi. Sudah. Oke, di bagian line VT 04 ya. Line VT line VT 04 bagian lokal transport input SSH. Lalu kita exit. Oke, terakhir kita simpan ke dalam environment. And copy running config startup config. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada bagian switch atau central SW. Kita pindah PC dulu. Kanan. Ini PC user A sekarang. Terminal, sesuaikan port, enter. Oke. Enter, lalu seperti biasa, basicnya dulu konfigurasi jaringan. Masukkan hostname-nya di tadi central SW. Central SW. Central SW. Oke, bilang. Kita no IP domain lookup dulu. No domain IP lookup, lalu tambahkan banner. Banner MOTD. Unauthorize. Uh,
Source is prohibited. Prohibit. Oke, enter. Lalu kita masukkan password untuk ke kita masukkan password configure this is a secret as a encrypt privilege access password dengan cara enable secret. This is a this is a secret. Secret. This is a secret. Boleh kita inskripsi service password encryption. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian password untuk melakukan setting jika kita melalui konsol. Line konsol kosong dengan passwordnya tadi c c at chance chance atau chance password login exit. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasi interface pada VLAN 1 switch. Kita tambahkan description-nya manajemen description-nya manajemen, lalu kita tambahkan IP-nya IP add tadi IP-nya di 209.165.201.2 atau second IP 255.255.255 dan masih 224 karena slash 27. Lalu kita nyalakan dengan cara no shoot and exit. Oke, kita tambahkan IP defaultnya. IP default gateway-nya di 209.165.201.1. Lalu IP domain name IP domainnya tadi di netsec.com. Lalu username netadmin secret Cisco 12345. Oke, Cisco 12345. Kita tambahkan SSH-nya IP SSH version 2. Oke, lalu kita crypto key, kita bikin key generate-nya, generate RSA-nya. Generate RSA. Lalu kita setting untuk line VT-nya. Line VT-nya di sini di 015. Login lokal. Transport input SSH exit. Oke, setelah itu kita akan mematikan shoot atau kita akan men-shutdown port yang udah nggak kepake. Misalnya di topologi ini kita menggunakan FA0/5 ke router dan FA0/6 ke user 1A. Maka kita akan men-shutdown sisa-sisa dari port-port tersebut, misalnya di switch. Oke, dengan cara misalnya ini kita di switch, kita masuk ke interface range, langsung interface range, lalu kita tulis misalnya di sini kita akan shutdown FA0/1 sampai dengan 4 karena tidak digunakan dari 1 sampai 4 digunakan hanya di 5 4, lalu kita kasih koma spasi FA0/7 karena 6 dipakai, 6 dan 5 dipakai, jadi 1 sampai 4, 7 sampai 24 koma
Lalu untuk di gignya kita nggak make 0 slash 0 slash 0 slash oh 0 slash 1 sampai 2. Oke, di mana di gig 0 slash 1 sampai dengan 2 nggak dipakai, dipakai cuma di 0 slash 0. Oke, lalu kita tambahkan description-nya unused should down. Oke, lalu kita shoot down. Oke, udah mati semua, down. Lalu kita simpan kan di dalam and running copy running config startup config. Oke, setelah selesai atau setelah menonaktifkan port-port yang udah nggak perlu, kita akan melakukan konfigurasi atau menambahkan IP ke tiap PC dari masing-masing. Oke, kita pertama ke PC user A. Tambahan IP address-nya di 209, dimintanya di last IP 165.201.30 224. Lalu untuk gateway-nya 209.165.201.1 X IP sebelahnya 209.165.201.201.62 209.165.201.62 dengan subnet max 224. Lalu gateway-nya di 209.165.201.33. Kita X. Kita cek dulu. 33. Karena di sini kita pakai last IP-nya ya guys. 30.224.1. Oke. Oke, terus semua. Oke, udah semua ya. Mood host PC bisa diganti nggak? Oke, sekian praktikum kita. Di sini kita udah lihat semua. Dimana kalau misalnya kita melakukan konfigurasi dari PC ke dalam perangkat, kita harus menggunakan kabel konsol. Kita hubungkan dari konsol ke RS32 di sini. Kita lihat di mana PC A menghubung atau melakukan konfigurasi melalui konsol ke switch, lalu PC B melakukan konfigurasi melalui konsol ke router 1 atau central RT. Lalu kita lihat di sini bagaimana penggunaan kabel strike. Kenapa kita menggunakan kabel strike? Karena device-device yang kita hubungkan adalah device yang jenisnya berbeda. Makanya kita menggunakan kabel strike. Kapan kita harus menggunakan kabel cross? Kita akan menggunakan kabel cross di saat device-device yang kita ingin hubungkan adalah satu jenis atau sama. Contohnya switch ke switch, PC ke PC, router ke router. Selain itu, kita akan selalu menggunakan kabel strike probe. Oke, udah semua. Kita langsung aja submit di sini di Cisco. Lalu lihat berapa perolehan poin kita.
Oke, sedang menunggu. Yes, confirm. Oke, udah 100. Kalau gitu, sekian presentasi dari saya atau sekian praktikum yang saya lakukan. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.